Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah ciptaan Allah. Inilah tanda-tanda ayat-ayatnya Allah. Dan inilah segala sesuatu itu. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ada alun-alun, ada masjid ini di Pasuruan, ada hayawan, ini ada burung dara, ada tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali, ada keceriaan orang tua dengan anak-anaknya di tempat permainan. Coba kita pandangi seluruh apa yang bisa kita pandang. Coba pandangi seluruh apa yang bisa kita syariatkan. Nah, segala sesuatu yang kita pandang, yang kita bisa lihat di kamera ini kan wujud nyata, jelas sekali. Inilah yang disebut syariat. Kayak-kayaknya gambar ini ada kayak-kayaknya, seolah-olah gambar ini wujud, akan tetapi tanpa lensa yang ada di kamera HP ini, maka tak akan wujudlah gambar-gambar itu. Nah, lensa, dari lensa menuju ke gambar-gambar itu adalah torekohnya, yakni wujudnya syariat, wujudnya segala sesuatu itu adalah dari jalan torekoh, jalan untuk mewujudkan segala sesuatu. Tanpa lensa yang ada di HP, maka sifat mengambil gambar pada lensa tak akan ada. Jadi semua gambar ini tak akan ada tanpa adanya lensa, tanpa adanya HP. Itulah hakikatnya, yakni lensa HP dan HP-nya. Kemudian makrifatnya apa? Makrifatnya adalah arus listrik yang tak bisa dilihat, yang tak berupa, yang tak bergambar, akan tetapi wujud nyata adanya, sehingga bisa memunculkan HP, lensa, dan seluruh gambar yang kita saksikan ini. Nah, segala sesuatu yang kita saksikan ini. Jadi segala sesuatu yang kita saksikan ini sebenarnya tidak wujud, sebenarnya tidak ada tanpa adanya arus listrik yang menghidupi HP kita ini. Dengan adanya listrik yang menghidupi HP kita ini, sehingga maka muncullah syariat-syariat yang disyutingnya, yang diambil gambarnya. Nah, wujudlah semua syariat. Akan tetapi selama ini kita hanya berfokus, kita hanya berkiblat kepada gambar-gambar yang ada di HP, gambar-gambar syariat yang ada di dalam segala sesuatu ini. Tancapan hati kita, pandangan hati kita hanya kepada gambar, hanya kepada syariat saja. Kita lupa memandang kepada siapakah yang mewujudkan gambar-gambar ini, yakni arus listrik yang tak ada rupanya, yang tak ada gambarnya, yang tak berupa apa-apa, tapi bisa dirasakan kewujudannya. Nah, ini saksinya, buktinya ini.
Sama halnya dengan kita manusia selama ini hanya berkiblat, hanya berakidah, hanya percaya kepada syariat saja. Kita hanya memandang apa-apa yang kita pandang. Kita hanya mendengar apa-apa yang kita dengar. Kita hanya merasakan apa-apa yang kita rasakan di dalam hati. Coba kita amati pemandangan ini. Lihatlah alun-alun itu dengan mata kita. Nah, wujud sekali bukan? Nyata sekali bukan? Nah, itulah yang disebut syariat. Selama ini hati kita sinkron dengan mata kita. Apa yang mata pandang, maka hati juga memandang apa yang dipandang oleh mata. Jadi alun-alunnya masuk ke dalam hati. Ketika kita memandang masjid, maka masjidnya masuk ke dalam hati. Karena mata hati kita masih buta akan siapa pencipta alun-alun dan masjid ini. Hati kita hanya condong kepada alun-alunnya dan kepada masjidnya saja yang disyariatkan. Nah, tertancaplah di sana. Sehingga mata hati kita buta akan siapa awal mula yang menciptakan alun-alun dan masjid. Kita kembali kepada sejarah awal mula adanya alun-alun dan masjid ini dari siapa sih? Kok muncul, kok bisa kita lihat? Awal mula sejarahnya adanya alun-alun dan masjid ini karena adanya sifat penglihatan mata kita. Tanpa adanya sifat penglihatan mata kita, maka alun-alun dan masjid ini tak akan ada, tak akan wujud di hati kita. Nah, sifat penglihatan dari mata kepada apa yang kita pandang alun-alun dan masjid itulah yang dikatakan thariqah, jalan untuk mewujudkan sesuatu. Jalan untuk mewujudkan segala sesuatu termasuk yang ada di gambar ini. Banyak sekali segala sesuatu. Ada langit, ada alun-alun, ada udara, ada tumbuhan, hayawan, dan sebagainya. Nah, bukti adanya thariqah adalah sifat penglihatan kita. Penglihatan mata kita. Sifat penglihatan dari mata menuju kepada apa yang kita wujudkan, apa yang kita syariatkan. Nah, coba diangan-angan di dalam hati kita. Lebih wujud mana segala sesuatu itu, alun-alun dan masjid itu, daripada sifat penglihatan mata kita? Lebih wujud mana? Lebih dahulu mana? Coba renungkan di dalam hati. Tanpa adanya sifat penglihatan mata, maka tak akan ada syariat, maka tak akan ada alun-alun dan masjid itu dan segala sesuatu yang ada di gambar ini. Adanya segala sesuatu yang ada di gambar ini, masjid dan alun-alun itu, bukti nyatanya bahwa sifat penglihatan kita ada wujud. Nah, selama ini kita tidak pernah memandang sifat penglihatan kita sendiri. Kita buta hanya memandang syariat yang dihasilkan oleh sifat memandang kita sendiri. Itulah kebutaan mata hati kita selama ini. Kita tidak memandang asal usulnya. Kita hanya memandang apa yang diakibatkan oleh asal usul itu sendiri. Nah, kira-kira bisa dipahami antara syariat dan thariqah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali ke asal usulnya. Asal usulnya penglihatan mata ini, asal usulnya thariqah ini kan karena adanya wujudnya mata. Karena adanya mata di badan inilah, maka muncul thariqah. Maka muncul sifat penglihatan. Nah, dari sifat penglihatan itulah
maka muncullah segala sesuatu ini, segala syariat ini. Itu gambarnya yang bisa kita syariatkan. Nah, coba kita renungkan sekali lagi di benak hati kita yang paling dalam. Tanpa adanya badan kita, tanpa adanya mata kita, apakah segala sesuatu itu akan wujud? Akan nyata? Akan jelas? Apakah seluruh syariat-syariat itu akan ada tanpa adanya badan-badan kita ini, tanpa adanya mata ini, tanpa adanya telinga ini, tanpa adanya hati ini? Ya, tanpa badan, tanpa mata, maka segala sesuatu tidak akan ada. Segala sesuatu gaib, ora wujud tanpa wujudnya badan-badan ini, tanpa wujudnya mata-mata ini, tanpa wujudnya telinga-telinga ini. Nah, sekarang kita sudah memahami, oh ternyata masjid itu, oh ternyata alun-alun itu, oh ternyata burung dara itu, oh ternyata tumbuh-tumbuhan itu, oh ternyata segala sesuatu yang ada di gambar ini, segala sesuatu yang kita pandang, yang kita dengar, dan yang kita rasakan, tanpa adanya hakikat, tanpa adanya badan dan mata ini, maka tak akan wujud. Berarti segala sesuatu itu kan tidak wujud tanpa adanya badan kita. Nah, lebih wujud mana segala sesuatu dengan badan kita? Kan yang lebih wujud badan kita, mata kita, daripada sesuatu yang diakibatkan oleh badan ini. Coba direnungkan, coba dipahami, coba ditafakuri di dalam hati. Selama ini kita hanya memandang yang di luar diri. Selama ini kita luput memandang asal-usul yang di luar diri itu datangnya dari mana. Kan dari dalam diri kita sendiri. Kitalah yang mewujudkan segala sesuatu itu. Bukan segala sesuatu itu yang wujud, akan tetapi kitalah yang wujud. Nah, selama ini kan kita beranggapan segala sesuatu itulah yang wujud daripada kita. Kita selama ini buta akan diri sendiri. Nah, kira-kira bisa dipahami antara syariat, toreko, dan hakikat. Syariat itu apa-apa yang kita pandang, segala sesuatu yang kita pandang. Toreko itu adalah sifat penglihatan dari badan kepada yang kita pandang. Dan hakikat itu adalah badan ini, mata ini yang lebih wujud daripada apa-apa yang diwujudkan, yakni segala sesuatu itu. Coba kita pahami, kita resapi bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah memahami, kita lanjutkan lagi kepada asal usulnya. Asal usul badan dan mata ini dari mana? Nah, kita kembali lagi kepada hayatullah. Itulah al-ma'rifat billah. Hidup itulah Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah, tiada Tuhan selain Allah yang hidup terus menerus. Mari kita buktikan cikal bakal badan ini. Adanya cikal bakal badan ini, adanya cikal bakal mata ini adalah karena adanya wujudnya hayatullah, wujudnya hidup yang membimbing kita, yang menjaga kita, yang mencukupi seluruh kebutuhan kita, yang mengasihi sayangi kita, yang mencintai kita sejak dari tanah yang mati sampai kita diperjalankan lagi sampai kepada tumbuh-tumbuhan, dihidupkan lagi sampai berjalan ke dalam hasil tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, dan padi, hingga kita diperjalankan lagi oleh hayatullah, oleh Allah ke dalam badan orang tua kita, sehingga jadi sperma dan induk telur.
Kemudian kita diperjalankan lagi menjadi gumpalan darah, dan diperjalankan lagi menjadi gumpalan daging. Nah, disitulah ditegaskan lagi oleh Allah, kutiupkan rohku kepada cikal bakal janin ini. Sampai kita mohon perhatikan, kutiupkan rohku, ruhullah, berarti kan bukan hidupnya manusia. Itulah penegasan kembali dari asal mula kita dari tanah sampai kepada jadi gumpalan daging, ditegaskan lagi oleh Allah bahwa ruhullah, kutiupkan kehidupanku ke dalam wadah-wadah casing-casing badan ini. Casing-casing badan-badan inilah hakikatnya Muhammad yang diutus. Muhammad Rasulullah, Muhammad yang diutus. Diutus siapa? Diutus oleh hidup, diperjalankan oleh hidup, dibertindak tandukkan oleh hidup. Nah, itulah asal usul kita. Hidup yang ada di badan inilah yang lebih wujud daripada seluruh segala sesuatu yang ada yang kita pandang ini. Adanya segala sesuatu ini yang kita pandang ini adalah akibat daripada wujud nyatanya hidup kita di badan ini. Hiduplah yang memunculkan syariat, toreko, dan hakikat. Nah, lebih wujud mana sekarang? Syariat, toreko, dan hakikat, makrifat yang lebih wujud, bukan? Itulah bukti nyatanya bahwa di alam ini hanya Allah yang wujud. Allah lah yang mewujudkan segala sesuatu ini. Jangan kita memandang segala sesuatunya yang wujud. Itulah tanda buta mata hatinya. Maka pandanglah Allah, pandanglah hidup yang wujud, yang mewujudkan segala sesuatu yang kita pandang ini. Jadi Allah lah yang Maha Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.